Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat guru di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan kembali memberi soal dan jawaban dari tes formatif modul 4 pedagogik KB4 dengan materi merancang pembelajaran project based learning. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan atau menonton video saya sebelumnya tentang soal dan jawaban dari tes formatif modul-modul pedagogik sebelumnya, silakan lihat di link deskripsi untuk informasi jelasnya terkait link video modul-modul sebelumnya. Dan jangan lupa sekalian untuk klik subscribe untuk sahabat guru yang belum subscribe dan like, share, dan komen agar terus dapat mendukung channel saya supaya terus berkembang, dan juga jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi update video-video saya selanjutnya. Kita langsung saja ke soal dan jawaban nomor 1. Berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah A. Berpusat pada peserta didik, dipandu oleh pertanyaan dan berbasis masalah. B. Pembelajaran dikemas dalam proyek, melatih tanggung jawab, dan selalu dalam kelompok. C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang, dan adanya produk akhir. D. Berorientasi keterampilan abad 21, mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. E. Dipandu pertanyaan menantang, mengembangkan belajar mandiri, dan cocok untuk jenjang tertentu. Jawaban tepat adalah C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang, dan adanya produk akhir. Soal dan jawaban nomor 2. Salah satu implikasi diterapkannya pembelajaran berbasis proyek, kecuali A. Guru perlu menyediakan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pembelajaran. B. Memerlukan durasi waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaannya. C. Memerlukan peralatan dan bahan yang cukup banyak. D. Memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan awal. E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Jawaban yang tepat adalah E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Soal nomor 3. Manakah rumusan tujuan pembelajaran berikut yang menunjukkan adanya pengembangan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS? A. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. B. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendemonstrasikan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memodifikasi langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. E. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendeskripsikan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. Jawaban yang tepat adalah C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. Soal nomor 4. Bu Weni, seorang guru tari, ingin mengenalkan tarian baru kepada peserta didiknya. Bu Weni menginginkan peserta didiknya dapat memiliki kemampuan untuk memadukan unsur-unsur gerak tari Bali dan tari Jawa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah A. Melalui bacaan tari Bali dan Jawa, peserta didik dapat mendemonstrasikan kedua jenis tarian dengan baik. B. Melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memadukan unsur-unsur gerak tari dengan lincah. C. Melalui contoh video, peserta didik dapat merangkum kedua unsur gerak tari dengan benar. D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah.
E. Melalui penyajian contoh oleh guru, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur gerak dalam tari Jawa dan tari Bali dengan benar. Jawab yang tepat adalah D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah. Soal nomor 5, fungsi dan pertanyaan menantang dalam pembelajaran berbasis proyek adalah A. Sebagai bentuk pelaksanaan tes hasil belajar kognitif. B. Sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. C. Sebagai sarana guru untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. D. Sebagai upaya untuk membangun motivasi peserta didik. E. Sebagai pelaksanaan proses tanya-jawab. Jawaban yang tepat adalah B. Sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. Soal nomor 6. Pak Budi menyusun buku panduan dalam agar peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan. Suatu skenario pembelajaran diciptakan oleh Pak Budi, namun topik, bahan, dan caranya ditentukan oleh peserta didik. Apa yang dilakukan Pak Budi merupakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. A. Proyek terstruktur. B. Proyek tidak terstruktur. C. Proyek semi terstruktur. D. Proyek mandiri. E. Proyek terbuka. Jawaban yang tepat adalah C. Proyek semi terstruktur. Soal nomor 7. Salah satu ciri pembelajaran berbasis proyek adalah dihasilkannya suatu produk akhir. Pernyataan berikut yang paling sesuai terkait produk dari pembelajaran berbasis proyek adalah A. Produk harus benar-benar nyata sehingga dapat dilihat secara fisik. B. Produk akhir harus mencapai target dan kualitas sama untuk setiap kelompok. C. Produk dapat berwujud tangible atau nyata maupun non-tangible tidak berbentuk fisik. D. Produk merupakan tujuan akhir sehingga bersifat bebas tanpa kriteria. E. Produk harus memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dipasarkan. Jawaban yang tepat adalah C. Produk dapat berwujud tangible, nyata, maupun non-tangible, tidak berbentuk fisik. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan keunggulan pembelajaran berbasis proyek, kecuali adalah A. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. B. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. C. Meningkatkan kolaborasi. D. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Jawaban yang tepat adalah E. Memerlukan banyak peralatan dan proses menjalankan proyek. Soal nomor 9. Pembelajaran berbasis proyek yang sudah berjalan perlu dikembangkan strateginya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah A. Melaksanakan penilaian produk akhir proyek peserta didik yang berhasil. B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. C. Mengevaluasi jumlah peralatan dan biaya yang dikeluarkan. D. Mengevaluasi kinerja guru dalam memfasilitasi pembelajaran. E. Mengevaluasi jumlah peserta didik yang gagal mencapai target. Jawaban yang tepat adalah B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. Soal terakhir nomor 10. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah A. Kompleksitas produk, kualitas produk dan keaslian. B. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran dan kemampuan pengelolaan. C. Kemampuan peserta didik, dukungan biaya dan peralatan. D. Kompleksitas masalah, jumlah kelompok, dan kinerja guru. E. Keunikan produk, kebaruan produk, dan keaslian produk. Jawaban yang tepat adalah
B. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran dan kemampuan pengelolaan. Baiklah sahabat guru, demikianlah soal dan jawaban dari tes formatif modul 4 KB4 modul pedagogik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.